Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, dan tak lupa seluruh peserta lomba pidato dalam rangka MAPSI Kota Salatiga yang saya banggakan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, tak pandang sayang, yang selalu mencurahkan kenikmatannya bagi kita semua tanpa perhitungan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita jadikan suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan. Perkenankan pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema moderasi beragama. Berkaitan dengan tema tersebut, maka mari kita ingat kembali salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaknya dapat menjadi penengah di segala bidang. Dalam bahasa modern disebut dengan moderasi. Moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang artinya kesedangan, artinya tidak lebih dan tidak kurang. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai kata moderation, yaitu sikap sederhana. Dalam bahasa Arab, moderasi disebut sebagai kata wasat atau wasatiyah, yang sepadan dengan kata tawasud yang artinya tengah-tengah, iktidal yang artinya adil, dan tawazun yang artinya berimbang. Dari semua ungkapan ini, maka moderasi merupakan sikap memilih jalan tengah, selalu bertindak adil dan berimbang, dan tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil poros di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Tapi sayangnya, istilah moderasi sering disalahpahami. Moderasi sering dikaitkan dengan kompromi keyakinan dengan agama lain, tidak sungguh-sungguh dalam beragama, tidak peduli dengan agama sendiri, bahkan dikatakan sebagai liberal dan lain-lain. Padahal moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, menerima perbedaan, hidup bersama dalam damai, sehingga terciptanya toleransi dan kerukunan. Dalam kehidupan dunia ini, Allah telah menciptakan keragaman baik dari ras, suku, budaya, dan bahasa. Hal ini pernah Allah sampaikan dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Teman-temanku seperjuangan MAPSI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat perbedaan sebagai keniscayaan, maka kita sebagai umat Islam hendaknya bersikap tawasud atau tengah-tengah. Islam sebagai agama telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menghormati keyakinan agama lain. Hal ini tercermin dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.
berkaitan keimanan kita sebagai seorang muslim sudah diajarkan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 tersebut, yang mana kita kokoh keimanan kita sebagai seorang muslim dan tidak mencampur adukkan keimanan kita dengan keimanan orang lain yang berbeda keyakinan. Berkaitan dengan muamalah, kita sebagai seorang muslim boleh saling bekerja sama dalam kebaikan. Misalnya kerja bakti bersih lingkungan, manakala kita masak makanan yang enak, tetangga yang berbeda agama boleh kita kasih. Manakala tetangga berbeda agama ada yang meninggal dunia, kita boleh bantu proses pemakamannya. Begitulah indahnya umat Islam dalam menjalankan moderasi beragama. Dalam sebuah kisah, ada seorang nenek-nenek Yahudi yang sudah tua lagi buta. Ia selalu menjelek-jelekkan dan menghina-hina Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan Nabi dalam kondisi tersebut? Apakah Nabi Muhammad marah? Apakah Nabi Muhammad jengkel? Tentu tidak. Nabi Muhammad justru setiap hari menyuapi si nenek tersebut dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Maka tatkala Nabi sudah meninggal dunia, kebiasaan tersebut diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi? Suapan Abu Bakar malah diludahkan tepat di dahinya, dan si nenek sambil marah-marah, mengapa suapan ini tidak sehalus biasanya, tidak sembut biasanya. Dan dari itu Abu Bakar menceritakan bahwa yang selama ini menyuapinya ialah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu si nenek menangis dan masuk Islam. Begitulah indahnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, terkhusus bagi umat muslim, tentang moderasi beragama. Semoga kita dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah Nabi ajarkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat hilaf dan kesalahan mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.